Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa syaitan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan fi hadal kitab Al-Alama Syekh Salim Usman Hadrami wa Biniyatul Futuh wal Munawwar Rasul wa Salahul Jasad wa Ruh Bisri Rasulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak keturunan kita, Allah jadikan semoga anak keturunan kita anak keturunan soleh. Ya Allah, yang penting kita jadinya dunia akhirat, bahagia hidupnya dunia akhirat, mulia hidupnya dunia dan akhirat. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa furudul wudu'i sittatun. Kita masuk kepada bab tentang wudu. Al-awwalu an-niyyatu, الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، السادس الترتيب. Jamaah sekalian, malam ini kita akan belajar dari Syekh Sabil Sumail tentang masalah wudu. Yang pertama ada syarat, ada rukun atau fardu. Persamaannya kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sebuah amaliyah perbuatan. Kalau perbedaannya, kalau syarat itu berada di luar aktivitas, sedangkan rukun berada di dalam aktivitas. Contoh, salah satu rukun sholat, katakanlah indah Syafi'i kita bicara, adalah membaca suratul Fatihah. Itu rukun. Sedangkan salah satu syarat sahnya sholat adalah berwudu. Kalau ada orang sholat tidak membaca Fatihah, sah atau tidak sholatnya? Tidak. Kalau ada orang sholat tidak berwudu, sah atau tidak? Tidak. Maka kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan. Tetapi perbedaannya kalau sholat, kalau Fatihah di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Kalau wudu di luar sholat apa di dalam sholat? Di luar sholat. Jadi perbedaannya, kalau rukun atau fardu itu berada di dalam aktivitasnya, aktivitas sebuah kegiatan atau sholat katakan. Sedangkan fardu itu berada di luar aktivitas. Sedangkan syarat itu wudu berada di luar aktivitas kegiatan sholat itu. Jadi persamaannya sama-sama menentukan sah atau tidaknya perbuatan. Perbedaannya kalau rukun berada dalam aktivitas kegiatan, sedangkan syarat berada di luar aktivitas kegiatan. Baik, berangkat dari ini
bahwa kalau merujuk kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ini nanti ulama berdebat lagi. Ini ayat yang dijadikan maroji, menjadikan rujukan tentang fardu wudu. Pertama, di dalam bahasa Arab atau Al-Quran sendiri, perbedaan harokat akan menimbulkan hukum yang berbeda. Kalau antum nanti suka dengar misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ada yang baca wa arjula mansub fathah, ada yang baca wa arjuli kasr, maka hukumnya berbeda tuh Pak. Makanya di sini siapa yang mutafanin dalam ilmu? Di Jakarta udah nggak ada. Dulu masih ada Maulid Syafi'i Hazami, tempatnya bertanya ulama Jakarta. Turun lagi setelah beliau pupus, beliau nggak ada. Ada namanya Abuya Kiai Haji Saifuddin Ansir. Beliau sertifikasinya dari Majelis Ulama Indonesia itu adalah mufaqih sampai memwali. Kalau di NU ada Bahsul Masail, jagoan utusan dari Jakarta beliau ini. Di sana nggak mundur, ulama Betawi itu cakep. Dan kalau belum menguasai 12 wan, aneh ngaji tafsir aja. Tapi jangan main-main deh. Tasawuf itu cuma kitab doang, tapi sejatinya harus amaliyah. Kalau dia tidak mengamalkan isi itu, maka itu membuat sekedar ceramah doang. Banyak teman-teman ngaji kitab Ihya Hikam, Risalah Husairiyah, ngaji, tapi apakah dia mengerti itu dan diamalkan itu? Akhirnya cuma sekedar kulit doang. Kalau kata Abah Uji, dia punya kulit. Kalau cuma belajar gituan, bacanya doang buat ceramah, itu mah ilmu amaliyah. Begitulah. Fikih juga begitu. Kalau kita sedikit mengerti, maka begitu dialektisnya itu fikih. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, nah itu perbedaan harokatnya sekedar aja. Waktu pembukaan pertama saya pernah jelaskan bagaimana sketsa fikih itu. Ada syariat, ada usul fikih, ada fikih. Fikih itu produk jadi. Fikih itu seperti meja, kursi, lemari, kayu. Tukang kayunya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Meja bikinan Hanafi beda, meja bikinan Maliki beda, meja bikinan Syafi'i beda, meja bikinan Hambali beda. Yang bedanya apa? Di aksesorisnya. Itu yang disebut dengan furu'iyah. Nah, kita berdebat di situ. Walhasil meja is meja, meja adalah meja. Bagaimana caranya? Maka nanti ada kaidah usul fikihnya. Itu jawabannya. Jadi yang kita pelajari fikih produk jadi sebenarnya. Produk intisari dari apakah itu al-hadis, apakah itu Al-Quran, dari persan otak-otak ulama yang memang punya kapasitas mumpuni seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang kita pelajari. Jadi ini adalah hasil perasan otak mereka yang cerdasnya luar biasa, memeras itu apakah Al-Quran, apakah itu Al-Hadis, apakah itu nanti qiyas. Ini yang kita pelajari sekarang. Bukan tanya ini dalilnya mana, kalau ini dalil mana antum mustahil. Yang kita pelajari ini meja begini bikin Imam Hanafi. Tapi nanti kalau bikin Imam Syafi'i agak sedikit berbeda, begitu tuh. Jadi kalau ada orang dikit-dikit dalilnya mana, ustaz dalilnya mana, itu namanya pertanyaan mustahil. Paling enggak belajarnya 20 tahun, kalau baru 10 tahun baru bisa masak mie ayam.
Dan sembarangan. Ini ayat ini sekedar kita menjadi cakrawala bahwa ayat ini idza kuntum ila sholati faghsil menjadi rujukan bahwa ini adalah dalil daripada berwudu. Kalau dilihat entar itu cuma 4 Pak, muka, tangan, kepala, kaki. Ini sahnya wudu minimal kalau kata ulama, tapi ulama masukin 6 di sini. Tapi kalau melihat kepada ayatnya hanya 4, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Amalnya cuma 4, tapi kenapa ulama terutama Asy-Syafi'iyah memasukkan menjadi 6? Pertama niat, kedua adalah yang terakhir adalah tertib. Itu bukan tidak ada rujukannya, ada rujukannya. Pertama di sini dikatakan an-niyat adalah niat. Niat itu apa? Dalilnya innamal a'malu. Pertama adalah dalilnya innamal a'malu niat. Yang kedua, niat itu pembeda. Mau cuci muka di luar wudu sama di dalam wudu sama-sama muka. Tapi yang membedakan yang satu wudu, yang satu bukan wudu. Sama sholat zuhur sama asar bacaannya sama itu, gerakannya sama ya, sama. Apa yang membedakan? Niat. Maka dikatakan innamal a'malu. Maka ulama masukkan ke situ. Kalau begitu niat menjadi bagian daripada ruknun min arkanil wudu atau fardun min furudil wudu atau fardu daripada fardu wudu. Maka niat itu dimasukkan di situ. Ajibnya ini fikih sebenarnya nanti di belakang dijelaskan apa itu niat. Karena nanti dalam Islam ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Niat itu muqtarinan bil fi'li, berbarengan dengan pekerjaan. Kalau belum itu namanya azam. Maka nanti ini saya akan singkat aja ini. Nanti kita baca tapi saya jelaskan dulu. Jatuhnya niat itu adalah pada saat kita akan membasuh pertama kali dari bagian yang fardu yaitu muka. Jadi pada saat kita akan membasuh muka, maka jatuhkan niat di situ. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li istibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Di situ dimasukkannya. Lafaznya itu hanya membantu. Adapun tempatnya niat mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Makanya kalau sholat perdebatan orang apakah usolli fardhu maghribi, nanti kita lihat sholatnya sholat apa. Kalau dia sholat fardu maka minimal 3 kategori niat harus masuk di situ baru sahnya niat. Kalau sholat sunnah, sunnahnya kita lihat dia muqayyad atau ghairu muqayyad. Dia terikat waktu atau tidak terikat waktu. Karena ada sholat sunnah yang terikat waktu. Seperti apa? Duha, terikat waktu enggak duha? Terikat waktu enggak mungkin malam-malam habis ngapain Pak? Habis sholat duha. Kayak apa? Atau sebaliknya tahajud, qiyamul lail, terikat waktu enggak dia? Terikat waktu enggak mungkin habis jam 9 pagi ente keluar dari masjid ditanya, habis ngapain? Habis qiyamul lail. Kan Pak? Nah, kalau itu dia niat sholat sunnah yang ada muqayyad terikat waktu, maka kategori niatnya harus seperti ini. Tapi kalau yang tidak terikat waktu yang disebut dengan sholat sunnah mutlak yang ghairu muqayyadah, maka di situ minimal hanya seperti itu. Begitu tentang niat tuh. Jadi ada klasifikasinya kalau antum belajar lebih tinggi lagi. Nah, di sini dalam wudu jatuhnya niat inda ghusli awwal juz'in minal wajhi, pada saat akan membasuh wajah, maka di saat itulah jatuhkan niat. Bukan pada saat cuci tangan. Pokoknya ini syarat sahnya wudu, wajibnya wudu hanya 6. Di luar itu namanya sunnah, mulai cuci tangan. Tapi niatin, jangan cuci tangan aja, niatin saya niat membasuh sunnah wudu. Biar ada nilainya. Kalau nggak ada niatin nggak ada punya nilainya. Ini ada orang wudu asal benar dikerjain, cuma nggak diniatin. Kayak salam, niatin tuh. Ntar deh kita bahas ya. Tapi ini jarang dibahas. Diingatkan dulu.
baru madmadah, kumur-kumur. Bagaimana cara kumur-kumur? Istinsyaq, istinsyaq. Bukan begini nih. Nanti kita akan bahas sunnah wudu. Kita baru bahas tentang fardhu wudu, fardu wudu. Nanti di luar itu kita akan bahas sunnah wudu. Nanti nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Baik. Jadi yang pertama adalah rukun pertama adalah niat, karena niat itu adalah pembeda. Mahaluha, tempatnya di hati. Talafuz ini hanya memaintain hati kita agar cakep, agar fokus. Yang kedua, kalau di tempat wudu di situ ada tempat orang buang airnya, maka lafaz niatnya jangan dizaharkan, cukup di hati, karena di situ ada tempat kotor. Tapi kalau nggak ada WC-nya, antum boleh dizaharkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan. Itu lafaznya ya Pak. Atau nawaitul wudu'a li istibahatis shalah. Kalau enggak niat wudu karena Allah cukup. Tempatnya di hati. Mulut itu hanya memaintain hati agar cakep lurus. Itu satu. Yang kedua, di dalam pembahasan ini ada namanya membasuh, diterjemahkannya, kemudian mengusap. Idza qumtum ila sholati faghsilu, ada kalimat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu, ada kalimat masaha, ada kalimat ghassala, ada kalimat masaha. Tulisannya berbeda, artinya berbeda, tentu tata cara pelaksananya berbeda. Kalau ada orang wudu gerakannya muka, tangan, kaki, kepala sama, pertanyaannya kok nggak beda? Kalau sama berarti yang salah dong. Harus beda. Mananya beda? Faghsilu, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Bacaannya beda, tapi pelaksanaannya kok pada sama. Kalau sama berarti salah wudunya. Pantesan Nabi pernah ngomong 14 abad yang lalu, isbagil wudu. Sempurnakan wudu. Berapa banyak di antara umatku sholat berwudu tapi wudunya tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna, syaratnya kurang, bagaimana pekerjaan sholatnya? Ini yang dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Begitu. Pantas kata Nabi isbagil wudu. Amaliyah wudu, amaliyah orang-orang alim. Amaliyah wudu adalah amaliyah orang-orang yang begitu dekat dengan Allah. Bilal bin Rabah belum meninggal dunia, tapi terompahnya telah terdengar oleh Kanjeng Nabi ketika ditanya, amaliyah apa wahai Bilal bin Rabah? Belum juga kau meninggal, tapi aku mendengar gesekan terompah kau di surga. Di antaranya adalah beliau mudawamah, mulazamah adal wudu. Masya Allah, berat. Ini amal yang wali. Tapi bukan berarti kalau pengen buang angin ditahan, bukan. Batal wudu lagi, dan wudunya sempurna. Isbagil wudu. Sempurna artinya kaidah, kaifiyah tentang kesahan, keabsahan itu diperhatikan dalam berwudu. Belum lagi bicara air nih. Dulu di Jakarta geger. Salah satu air pump itu kan tercampur dengan kaporit. Banyak orang nggak mau pakai air pump, dianggapnya tidak sah karena sudah tercampur. Pertanyaannya, berapa banyak masjid pakai air pump? Ternyata jawabannya ada di kitab yang dibawa kitab ini, lebih kecil dari ini. Ada jawabannya. Ada nanti air namanya mukhtalit dan mujawir, berbeda. Arti Indonesianya iya. Makanya Pak Quraisy selalu berkata, saya sulit untuk menerjemahkan arti ini, tetapi paling tidak yang mendekati. Artinya terjemahan bahasa Indonesia bukan menunjukkan arti sejatinya Al-Quran. Itu hanya alat bantu orang Indonesia agar lebih cepat dan mudah memahami Al-Quran. Tetapi sejatinya bukan itu artinya, cuma yang mendekati. Kayak contoh, ada amila, ada tabah, ada rojaan. Diterjemahkan bahasa Indonesia kembali. 3 kosakata ini diartikan kembali. Ya nggak bisa loh. Tetapi emang ada lagi kosakata itu. Tentunya berbeda, nggak mungkin sama. Ada faksilu, ada wamsah.
Ada yang membasuh, ada yang mengusap. Caranya pasti berbeda nggak? Pasti berbeda. Kalau sama gerakan wudu dari itu aja, berarti wudunya nggak sempurna, gitu aja. Ya nggak mungkin harus sama, pasti beda. Di mana letak perbedaannya? Baik. Perbedaan antara di sini hanya ada dua kata, membasuh dan mengusap. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Faksilu diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah membasuh. Wamsahu biruusikum adalah mengusap. Sederhana sebenarnya Pak. Perbedaannya pada saat kalimat faksilu, air itu yang didatangkan, ini kocoran, maka air itu diginikan, diusapkan. Kalau wamsahu mengusap, air itu ditadangkan, dibuang, baru diusapkan. Perbedaan mendasarnya adalah pada posisi air. Bisa dipahami nih. Jadi airnya Pak, kalau kalimat vaksin, airnya tadang ini dia yang dihantarkan. Dikur, makanya kemana-mana ini bisa. Ini kita belum bicara wajah nih, ainal wajhu, mana yang disebut dengan muka. Terus dari sini, apa dari sini, apa dari sini, dari sini. Oh, pasok-pasokannya jadi ya. Oke, nah, nanti ada. Ini bicara afdal ya. Itu vaksin lo membasuh. Tapi kalau mengusap, kepala kan bahasanya mengusap. Buang air itu, baru itu. Nah, itu mengusap. Maka perbedaan mendasarnya adalah pada kalimat, pada posisi air, pada susu air. Kalau vaksin seperti tadi, kalau wamsahu seperti tadi. Jadi perbedaan yang cukup mendasar di dalam masalah wudu adalah vaksin sama wamsahu. Yang kedua, yang selanjutnya, di sini ada kalimat fardun, furudun. Kalau di sholat nanti pakainya ruknun atau arkanun jamaah. Perbedaannya, kalau rukun itu mesti berkesinambungan, tidak boleh ada jeda. Maka sholat itu tidak boleh ada jeda. Nanti kenapa disebut takbiratul ihram? Ngangkat tangan itu ada tempat-tempatnya, bukan sembarang angkat tangan. Termasuk nanti takbir intiqal, memang tidak jadi rusak. Takbir intiqal itu sunnah, tidak jadi rusak. Cuman kalau antum tahu tata caranya lebih cakep. Banyak orang begitu ruku, Allahu Akbar baru bersuara. Kalau dia baca dan dikaji tentang takbir intiqal, nggak begitu pasti gerakan. Takbir intiqal tahu kan? Takbir pergantian dari satu rukun kepada rukun yang lain. Itu di mana bagaimana? Nanti itu. Walaupun di sini nggak ada, nanti kita akan selesaikan. Kalau jadi rukun itu di sholat, maka tidak boleh tuh 13 atau 14. Nanti di kitab yang lain ada 17, di kitab takrib bisa 18. Itu cuma teknik penulisannya saja, tekniknya. Tapi semuanya gerakannya sama. Nah, itu rukun. Maka ketika disebut rukun, dia berkesinambungan. Tapi kalau disebut fardun, dia boleh ada jarak Pak. Misalnya begitu saat ente wudhu di rumah atau di dapur, tiba-tiba kerannya mati, baru buka. Begitu mau masuk rukun yang kedua, mati, boleh ente pindah ke depan, ngelanjutin yang tadi, nggak usah ngulang. Nah, tentu keran banyak tuh, keran 1, 2. Yang pertama di sini, geser kedua sini. Mas lu begitu udah kayak lama. Lu baca tuh fardun gitu. Boleh, tapi bukan begitu enggak. Ini andai kata begitu. Selama tidak kering anggota yang pertama itu boleh. Ngadep kiblat misalnya, jangan kerannya yang diputer, badan ente yang diputer lah begitu. Ini masa dibobok jadinya tuh. Santri begitu, santri di rumah. Kita bisa gitu dipraktekkan sama dia. Karena ada 3 dan 4. Dia wudhu di sini, yang sisanya ada di sini, yang ada di sini. Ada yang ngeliatnya ketawa, biarin. Santri juga namanya PA banyak. Katanya ini lagi mempraktekkan wudhu ya. Boleh lah, boleh. Kayak sholat Pak, praktekkan tentang masalah
12 yang mengiringi sholat fardu dipraktekkan. Nanti kayak asar, qobliyah. Asar itu qobliyahnya bukan 2, 4. Afdolnya 2 boleh nggak? Ente nggak kerjain juga bagus. Tapi kalau mau dapat cakepnya 4, tapi kali-kali jangan dikerjain, karena itu juga sunnah. Aneh kadang-kadang gitu. Sholat sunnah boleh nggak berduduk? Boleh, walaupun mampu berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Aneh kadang-kadang aneh kerjain untuk supaya jadi ilmu bahwa itu boleh. Tapi jangan disengajain ntar pada saat tarawih ya. Pada tarawih begitu nengok maunya duduk semuanya. Wah kacau nih. Nggak kacau sih, kita lagi praktekkan ini gitu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja dah. Cuman urus aja besok kita dipanggil DKM. Ente gimana nggak nyari? Baik, jadi kalimat fardu di sini adalah menunjukkan bolehnya ada jeda di situ. Mati keran yang satu, datang ke keran yang satu. Tapi jangan disengaja-ngaja. Kadang-kadang fikih hanya dalam tataran dibolehkan hukum, tetapi tidak dilaksanakan. Ada. Kayak contoh yang disebut awal waktu. Ada nanti kalau antum baca fikih yang cukup mendalam. Yang disebut awal waktu adalah akhir waktu. Zuhur menjelang asar itu disebut awal waktu. Ada nggak? Ada kitabnya. Cuma cukup tahu aja dan nggak usah dijadikan sekedar ilmu saja, tapi jangan bisa diamalkan. Kalau kepepet doang. Buya Syekhul Amsir waktu ngaji kitab Mizanul Kubra menjelaskan ini ketika beliau pergi ke Kerapyak, ke Gus Maksum. Beliau di waktu subuh, selesai di waktu subuh. Tiba-tiba Gus Maksum baru bangun, ngucek-ngucek, kayak Ali Maksum baru ngucek-ngucek mata. Buya Saifuddin disenggol sama kawannya, Din, lu lagi diajarin tuh sama kiai. Itu yang disebut dengan awal waktu. Begitu dikaji di kitabnya, iya ada. Ulama-ulama dulu kalau kita main gitu ini kadang-kadang dia suka kasih pelajaran yang kita harus pintar-pintar menangkapnya itu, sinyal-sinyal itu. Tapi nggak dikerjain. Kita jangan jadi alasan lagi. Ntar begitu subuh pada bangun jam 5:30, bilang sama bininya, ini yang disebut dengan awal waktu tahu. Lu sih nggak ngaji, makanya ngaji. Nggak gitu juga akhir. Ini sekedar ilmu saja. Kayak azan. Ada tuh di satu tempat azannya disalahkan. Untuk menunjukkan Allah fil azan nggak perlu diulang. Kesalahan dalam azan nggak perlu diulang. Azannya salah, ulang nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu. Makanya ada di satu tempat yang Buya Saifuddin cerita itu, sengaja itu sekedar buat jadi ilmu saja. Makanya dia yang azan, dia yang iqamah, kan begitu Pak. Nggak boleh nyerobot. Orang yang azan itu tiba-tiba qomat, nggak boleh itu. Itu namanya nyolong. Pahalanya ada nggak? Dosa juga tuh. Nyolong. Kalau ente pengen qomat, izin dulu. Ahmed itu yang azan. Gue izinnya, gue pengen qomat banget. Ya deh, gue pengen. Oke, jadi. Atau yang azan pengen jadi imam, karena nggak ada lagi tuh, nggak boleh dia azan dia qomat di imam, beres urusan itu, nggak makruh gitu kan. Andai kata dia seperti itu, maka qomat itu dikasih dulu ke orang. Nih, lu qomat ya, kayaknya bacanya cakapan gue ya, gue mau jadi imam, lu qomat, diperintahkan. Yang merintahkan qomat siapa? Imam rawat ini. Nah, itu. Kita ngaji jadi ke situ ya. Lagi pas wudu nih. Emang begitu Pak. Jadi kembali lagi yang disebut dengan fardhu di sini tadi, perbedaan dengan rukun ya, itu adalah dia ada jeda dan dibolehkan. Niat, jatuhnya niat pada saat akan memasuki muka. Kemudian ada kalimat faksilu, ada kalimat wamsah. Ada kalimat faksilu, ada kalimat ini. Antum percayakan sama aneh ini? Kan bingung zaman sekarang orang ngaji tapi nggak percaya sama yang ngajar.
Aneh lagi begini begitu itu dia kurang percaya kali nyamperin Ustaz, bener kata Ustaz. Aneh lihat di YouTube ada hidayah begitu bucek deh. Kata-kata gue kurang ada hidayah itu kata gue repot juga. Dia sama gue tuan gue tahu. Jadi Islamnya gue duluan baru dia. Gue duluan tahu dulu baru dia. Repot juga ya. Beda Pak, ngaji tahu sama ngaji beda. Kalau sekedar Bapak tahu cukup dari luar, kedengaran di rumah, atau antum buka YouTube cukup banyak sekarang. Apa yang enggak ada? Tapi kalau kita duduk di sini, beda keberkahan ilmu, beda nilai pahalanya. Gue nggak main-main, itu jalan. Tadi saya ngaji di masjid saya, kitab namanya Tanqihul Qaul. Ada 40 keutamaan baca la ilaha illallah, keutamaan bismillah, keutamaan hari Jumat. Itu nggak main-main, itu hari keutamaan masjid. Tadi bab ke-11 tentang fadilah masjid. Itu masjidnya gimana? Berawal dari cerita dan kisah air mandi Rasulullah, jenazahnya, bekasnya kemana itu dia punya air. Wah, bahas tadi itu masjid. Jadi datang itu nggak main-main. Ini masjid jadi saksi antum. Jadi perahu antum untuk menjembat di Siratul Mustaqim ke dalam surganya Allah. Kalau antum istiqomah sholat di sini. Ini kita ngaji begini dalam kepakan kasih sayang rahmatnya Allah. Masya Allah. Kalau antum terus ingin dibekap, disekap, dipeluk oleh malaikat rahmatnya Allah, antum jangan pulang-pulang dalam majlis ini. Gua yang pulang duluan urusannya. Iya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu maka dalam fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Dia belum sampai ke rumahnya terjadi kecelakaan yang merenggut nyawanya, maka matinya dihitung mati fisabilillah. Ya, terjadi pengen mati fisabilillah, berdoa pada enggak apa, panjang umur sehat walafiat. Enggak panjang umur ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita kayak begini bukan nyari pintar nyari bisa ya Pak. Mudah-mudahan amalia yang mungkin nggak terlalu bagus ini mendapatkan ridho Allah sehingga dibukakan pintu kasih sayang Allah buat kita. Itu aja. Kalau buat ngaji kayak mondok udah kagak ada, sekedarnya aja ya, gitu. Buat bisa nggak mondok aja orang nggak dapat apalagi cuma mingguan, begitu waktunya terbatas. Kita berharap ini bisa menjadi pintu rahmatnya Allah. Satu rahmat Allah, ya Allah berhak kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kitab Bidayah Hidayah Imam Ghazali, ngaji yang pertama kali dituliskannya niat. Kadang-kadang apalagi belajar fikih, antum suka ngadu-ngadu, enak Ustaz yang ngomong, jangan begitu ngaji, duduk aja, dengarkan. Fikih itu pasti berbeda. Makanya kemarin saya sudah tancapkan, ketika antum keluar di sini akan terjadi perdebatan. Itulah fikih, al-fiqhu lughatan al-fahm. Beda pemahaman, beda kepala, beda sampo, Pak. Iya. Beda kepala, beda sampo. Ya, kan terjadi perbedaan, wajar yang paham. Yang penting saling menghargai saja. Maka tanda kearifan seseorang ketika melihat perbedaan dia tidak menjadi permusuhan. Itulah perbedaan yang menimbulkan rahmat dari Allah. Dari Allah al-ikhtilaf fi ummati rahmatu, begitu. Kemudian membasuh dan mengusap. Tadi perbedaannya posisi air. Kemudian membasuh itu air itu yang dijalankan. Kemudian di sini yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Tadi sudah tahu bedanya membasuh dengan mengusap ya. Ada di posisi air. Selanjutnya kedua adalah membasuh muka. Ainal wajhu, mana yang disebut dengan muka? Secara vertikal dan horizontal. Maaf nih, ada sengaja ngomong begini biar kita tahu ada dulu bekas jadi dosen gitu. Sombong banget. Jadi secara atas dari mulai numbuhnya rambut sampai numbuhnya jenggot.
Dari cuping apa kuping yang benar? Cuping Pak. Coba lihat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Asik. Kuping bahasa kita dah. Dari sini nih sampai di sini, lingkaran itu yang disebut dengan wajah. Itu yang harus terbasuh dengan muka. Ada orang wudhu yang kecepak aja. Wudhu kecepak doang, gue bingung. Begitu lihat mandra sampai. Jadi dia harus dialirkan itu air dialirkan dari sini, dijalankan Pak, terus ke bawah, terus ini ke sini, dijalankan air itu. 4 kali macam Pak, sini dijalankan air itu. Gimana kalau yang botak Pak? Bingung kita nunggu rambutnya. Takriban, dikira-kira. Takriban kalau bahasa kita takriban, dikira-kira aja. Itu wajah. Mahasiswa dulu pernah bertanya, Pak, kenapa maaf yang buang angin belakang tapi muka yang dibasuh? Mahasiswa kadang-kadang nanyanya macam-macam. Maaf nih, udah bisa nih? Belum Ustaz, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke, saya bilang kalau antum di depan orang banyak buang angin, malu gak? Malu. Yang merah pantat ente, muka ente. Muka Pak, maka muka ente yang dibasuh. Ustaz, Bapak bisa-bisa aja, lu juga bisa-bisa aja. Logika, gua lawan dengan logika. Nggak ada katanya dosen kali mahasiswa. Ini adalah membasuh muka. Jadi disitulah batas-batasan muka. Wow. Sebulan atau nambahin dikit. Iya. Sesi tanya jawab sih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan sebentar kita tentang masalah wudu. Oleh karena itu yang kita pelajari hari ini, 6 hal ini adalah 6 hal yang berkaitan dengan sahnya wudu. Di luar ini adalah sunnah. Nanti kita sedikit saya akan tambahkan di kesempatan untuk menyempurnakan penjelasan hari ini tentang keutamaan di masalah wudu. Karena nanti ada namanya tajdidul wudu. Di mana kapan tajdidul wudu itu? Kalau wudu Bapak belum dipakai tapi udah wudu lagi, itu nggak boleh. Malah jadi makruh nanti. Baik, ini mungkin nanti ada hal yang ditanyakan. Kami persilakan kepada bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang masih gabung yang ingin mengajukan pertanyaan lebih buka. Silakan terkait dengan masalah kayaknya baca pulang mau ada ngopi. silakan. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya rambut gondrong nih, bulunya ini ya. Iya. Mungkin itu aja sih. Tapi yang aneh jelasin udah paham kan nih? Kayaknya ini itu nanti saya akan jawab di masalah bab sunnah wudu Pak. Jadi di saat membasuh dan mengusap kepala itu seperti apa? Yang tadi antum praktekkan dari belakang ke depan itu adalah merupakan sunnah wudu saja, sunnah mengusap kepala. Wajibnya, rukunnya hanya mengusap sebagian. Adapun dari belakang ke depan itu sunnah. Gitu. Kalau antum memang nggak mampu kayak begitu gondrong, apalagi wudunya nggak ada orang, atau orang brengsek nih, balas aja, mulu berantem ya. Itu nanti bagian daripada sunnah wudu. Ya. Yang jelas nanti rukunnya itu mengusap posisi air yang berubah. Ya. Jadi posisi air di situ bisa dipahami secara umum ya. Oke. Silakan ada lagi terkait dengan pertanyaan dulu. Mungkin hadiah di tempatnya. Kayaknya Ada ibu-ibu barangkali ada ibu-ibu. ini belum karena belum sempurna pembahasan wudu. Jadi mungkin pertanyaannya belum mengerti. Silakan Bu. Waalaikumsalam Bu.
Oke. Jadi itu namanya dalam perang itu namanya taktik perorangan. Jadi usahakan semampu mungkin, inilah kelemahan di kita ya Pak. Kadang-kadang antara perempuan dan laki itu tidak terpisahkan sehingga perempuan begitu terbuka dia punya aurat. Jadi diusahakan, misalnya kayak kepala cukup kan ini ngusap cukup tangannya ini nggak kelihatan sih. Cukup tangannya tadi dia kasih air, kemudian masukkan aja ke dalam hijabnya, dalam jilbabnya. Ya, itu cukup itu, karena tadi namanya mengusap, gitu. Membasuh sebisanya, kemudian diratakan. Makanya membasuh itu tadi kan airnya diatukan, kemudian diratakan dengan tangan. Nah itu bisa, insya Allah teknik itu bisa, walaupun sekali hijab. Kenapa? Saya lihat istri saya bisa juga gitu. Jadi diusahakan semampu mungkin. Karena tadi ini nggak kelihatan. Misalnya apa yang susahnya? Ngusap kepala, gitu kan? Maka cukup airnya kemudian masukin aja. Kan bisa begini nih. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Gitu. Mau masuk muka, ya cukup yang kemudian diratakan saja dengan tangannya yang bergerak ke dalam. Nah itu yang disebut dengan vaksin. Kalau sama tadi sekedar jadi kan? Gitu. Ya, ini nanti saya akan praktekkan setelah ini. Kalau kita sudah semuanya. Nah, kita harus tatbik, namanya bikin tatbik Pak. Kalau cuma baca begini doang, nanti kayak dari yang disebut ngebasuh atau mengusap kayak gimana nih? Gitu. Nah nanti selesai kita bahas 6 hal ini, maka saya ingin sedikit contohkan sehingga kita benar-benar bisa memahami tentang fardu itu. Itu untuk sebentar yuk. Ya. Ini kadang nggak kelihatan, kalau nggak nanti saya ajarin tekniknya gimana nih. Karena bisa pakai hijab itu bisa ya. Yang penting jangan sampai terbuka. Jangan karena keterbatasan semuanya kepalanya jilbabnya dibasahin. Bisa pakai teknik kok. Islam itu mudah gitu. Baik, ada lagi? Bapak dan Ibu silakan Pak Sanusi. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umur sekalian memasukkan air ke hidung, tapi tidak terasa, kan biasanya terasa kepala, itu gimana? Kita masukin, tapi nggak sampai terasa. Kalau memang masukkan terasa, gimana? Kalau sampai kita nggak terasa, lengnya di kepala, apa masih bisa diterima atau enggak? Ini di sunnah wudhu ya. Ini kita sebenarnya belum dibahas nih masalah sunnah wudhu. Di antara sunnah wudhu itu adalah matmato, kumur-kumur dan diinsisar, masukkan air ke dalam hidung, dihisap begitu. Tetapi pertama kita jawab saja ya. Misalnya wudhu, ada yang satu-satu, ada yang habis wudhu langsung disisai ke hidung. Kayak gitu orang Indonesia nggak biasa. Biasanya orang Arab tuh kalau wudhu umur sisa sedikit, kemudian disedotkan. Kalau antum nggak mampu atu-atu satu-satu, nah, itu yang keras ya. Kemudian disedot sedikit, tidak harus sampai ke sini Pak. Nanti kalau di bulan puasa jadi batal kan? Karena masuk nantinya. Maka di bulan puasa, lagi puasa dihindarkan, dikhawatirkan seperti tadi. Akhirnya jadi batal dia punya wudhu. Sekedarnya saja, kemudian disisihkan dengan tangan kiri. Jangan sampai masuk banget. Makanya di bulan puasa jadinya makruh bahkan kalau berlebihan bisa menjadi membatalkan puasa. Jadi sekedarnya saja. Nggak harus sampai ke sini Pak gitu. Maka kata Allah disudut harus masuk ke sini, nggak harus sampai seperti itu. Yang penting dia asal masuk bukan di luarnya. Kalau begini pengen mancung supaya mancung dia gitu. Tapi disedot sedikit ya, tidak harus sampai berlebihan gitu. Dan ini kan sunnah, jadi diusahakan sedikit saja. Kalau bisa silahkan. Memang ini perlu latihan, orang Indonesia nggak biasa kayak begini. Biasanya begini orang Indonesia, dia belum tahu, jadi disedot. Tidak harus masuk gitu. Siap. Saya pernah baca waktu sholat memegang kemaluan, katanya tapi tidak batal. Terus pada suatu saat orang memegang kemaluan mesti batal. Itu bagaimana? Oke. Ini nanti bicaranya Pak nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu Pak. Ada di sini. Kalau saya jelasin nanti jadi tumpang tindih. Ada hal yang membatalkan memegang kemaluan, posisinya bagaimana? Posisi tangan sendiri apa tangan orang?
Satu. Yang kedua, depan apa belakang? Kedua, dihalangi atau tidak dihalangi? Itu nanti di situ letaknya Pak. Kayaknya kalau kita langsung bahas jawab gini nanti jadi melayang nih. Nanti makanya kelarin dulu aja ya. Nanti kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan wudu. Salah satu yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan. Kedua, menyentuh dubur. Dubur bukan pantat, beda ya. Itu juga salah. Kalau pakai tangan begini batal. Tapi kalau begini enggak, gitu. Kalau dihalangin pakai ada namanya sarung, tidak secara langsung, tidak apa. Yang batal itu secara langsung. Apalagi minjem tangan orang, batal banget. Bisa dipahami Pak ya. Nanti kita akan jelaskan ke situ. Kenapa gitu? Sampai kenapa orang yang batal antara laki sama perempuan suami istri bersentuhan secara langsung batal. Ada yang ngomong nggak batalnya karena begini, karena dia boleh nikah berhubungan badan. Bukan di situ, nanti perdebatan ulama di mana terjadinya. Nanti kita kasih tahu sedikit. Kayak tadi masalah wudu di sini nih. Ini ayatnya. Ntar berdebat di masalah kaki, dibaca kasroh, dibaca fathah. Kemudian faksiru muka, nanti berdebat. Apakah bagian mata ini termasuk? Ini kan juga muka. Enggak. Maka nanti di fikih itu dijelaskan kalau sampai bagian mata itu masuk harus terbasuh. Waduh, pada sakit mata semuanya itu. Makanya di situ bagusnya cukup zohir wajah saja nanti yang disebut dengan wajah. Oke, nanti akan masuk di situ ya Pak. Kalau saya kasih langsung kita akan overlapping lah kalau kata saya main bola gitu. Saya mau main bola. Ada yang lain? Cukup ya. Ada. Cukup atau masih ada? Masih ada. Enggak. Cukup. Ya cukup ya. Wallahu a'lam. Ketahuan mukanya pada pengen ngomong semuanya. Maafin saya banyak bercandanya. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha an-nahya wa 'alaiha an-namut wa 'alaiha nub'ats syaitan min al-aminin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان